Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 4 adalah. Nah, Sobat Bima, kita harus fokus ke kalimat 4. Di sini kalimat 4 berbunyi, setiap hari kita harus mengonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Nah, di sini kita diminta untuk menyampaikan gagasan agar efektif dan efisien. Jadi poin utamanya adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk bisa membuat suatu gagasan itu menjadi efektif dan efisien, ada beberapa hal yang harus Sobat Bima perhatikan. Yang pertama adalah, dan ini sekaligus menjadi hal yang terpenting, kejelasan makna. Artinya, makna tersebut harus denotatif, lugas, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kemudian yang kedua, hal terpenting berikutnya adalah mempertahankan subjek dan predikat. Nah, dalam hal ini kita harus dahulukan subjek kemudian predikat. Di dalam kalimat keempat, subjeknya ada pada kata kita. Kemudian harus mengkonsumsi, ini adalah predikatnya. Nah, inti dari kalimat keempat adalah kita harus mengkonsumsi. Apa yang dikonsumsi? Yaitu satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Satu makanan sehat baru ini adalah objeknya dan yang porsinya kecil itu sebenarnya adalah pelengkap. Dan di kalimat 4 ini diawali dengan keterangan. Jadi polanya KSPO pelengkap. Untuk itu, supaya menjadi kalimat yang efektif dan efisien, kita harus dahulukan subjeknya, kemudian predikatnya. Nah, lalu kita cek di pilihan jawaban, mana yang mendahulukan subjek, kemudian predikat. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, makanan sehat baru. Ini merupakan objek. Setiap hari, ini adalah keterangan. Nah, di pilihan jawaban yang C kita temukan bahwa didahulukan dengan subjek dan predikat. Jadi kita pilih yang C. Kalau kita lihat yang D, makanan sehat baru. Makanan sehat yang baru ini juga objek, sama seperti yang A. Lalu yang E ini juga didahulukan dengan keterangan, khususnya keterangan waktu. Nah, kenapa harus didahulukan dengan subjek dan predikat? Tadi di penjelasan pertama bahwa kita mendahulukan kejelasan makna. Dengan subjek dan predikat yang dimunculkan secara dahulu, maka nanti tidak terjadi ambiguitas.
Makanya kita pilih yang C. Kita harus mengkonsumsi 1 porsi makanan sehat baru setiap hari. Nah, itu adalah pilihan jawaban yang tepat. Jadi ingat, Sobat Bima, jawaban yang tepat adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kata yang memiliki makna denotatif kontradiksi terdapat pada kalimat. Sobat Bima, tandai terlebih dahulu makna denotatif. Ini artinya adalah makna sebenarnya. Berarti Sobat Bima diminta untuk mencari hal-hal atau kata yang bukan merupakan, ingat, bukan merupakan istilah, bukan merupakan ungkapan, bukan merupakan kiasan, dan juga bukan merupakan perumpamaan atau perbandingan. Jadi denotatif adalah makna yang sebenarnya, sehingga kita cari yang bukan merupakan istilah, ungkapan, kiasan, perumpamaan, atau perbandingan. Artinya kita cari makna yang secara literal berarti kata kontradiksi. Nah, Sobat Bima tahu tidak apa yang dimaksud dengan kontradiksi? Kontradiksi itu artinya pertentangan. Berarti kita cari di dalam kalimat yang memiliki kata pertentangan atau kata yang memiliki sinonim dengan kata pertentangan tadi. Untuk itu kuncinya adalah kalau ditanya makna denotatif, Sobat Bima harus cari makna yang sebenarnya, lalu Sobat Bima juga cari arti kata tersebut untuk memudahkan kita dalam menjawab soal yang memiliki makna denotatif. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Tim peneliti dari Universitas British Columbia melakukan percobaan tentang pengaruh video orang yang menguap terhadap orang yang menonton. Nah, di sini tidak ada satupun kata pertentangan ataupun kata yang memiliki sinonim pertentangan. Berarti jawaban yang A tidak tepat. Lalu yang berikutnya, kalimat kedua. Mereka menguji sejumlah responden yang meminta untuk menonton video orang yang sedang menguap. Nah, di sini tidak ada satupun kata pertentangan atau sinonim dari kata kontradiksi. Berarti tidak tepat. Lalu yang berikutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu, persentase responden yang terpengaruh ikut menguap 38%. Nah, di sini juga tidak ada satupun yang menunjukkan kata pertentangan. Lalu kalimat keempat, hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata, di mana persentase orang yang terpengaruh ikut menguap ketika melihat orang di sekitarnya sedang menguap berkisar antara 30 sampai 60%. Oke, dari kalimat yang tadi kita baca, tidak ada satupun yang bermakna pertentangan ataupun sinonim dari kontradiksi. Berarti kemungkinan ada di kalimat kelima. Kita baca terlebih dahulu. Ada paradoks yang menarik. Ada paradoks. Nah, paradoks di sini berarti sesuatu yang berbeda. Atau bisa kita artikan sebagai sesuatu yang bertentangan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa kata yang memiliki makna denotatif kontradiksi terdapat pada kalimat kelima, yaitu kata paradoks. Paradoks itu artinya berbeda, sehingga
kita bisa artikan itu sebagai pertentangan. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah kata membantu pada kalimat 9 tidak tepat sehingga harus diganti dengan kata. Nah, Sobat Bima fokus pada kalimat ke-9, khususnya pada kata membantu. Karena menurut pembuat soal, kata tersebut tidak tepat. Nah, kita diminta untuk mencari pengganti dari kata membantu. Nah, artinya kita harus lihat dari pertama, kecocokan. Yang kedua, kesamaan makna. Kalau berbicara kesamaan makna berarti tidak ambigu ya. Yang berikutnya, selain kecocokan, kita juga perlu lihat dari konteks kalimat. Nah, kebetulan kata membantu di sini merupakan bentuk kata kerja. Ya, berarti kita harus cari kata kerja juga sebagai penggantinya. Nah, bisa di beberapa tipe soal kita bisa cari dari sinonimnya. Tapi utamanya kita lihat dari kecocokan, ya. Kita lihat dari subjek, predikat, objek dan juga keterangannya. Apakah cocok atau tidak? Lalu kita pastikan tidak ambigu dan kita lihat konteks kalimatnya. Nah, di sini kata membantu merupakan kata kerja. Berarti penggantinya juga harus merupakan kata kerja. Kebetulan di dalam pilihan jawaban, kata mendorong, mempermudah, mempercepat, menguatkan, dan merangsang itu merupakan kata kerja semua. Ya. Kita lihat di dalam kalimat. Kalimat 9, akan tetapi di dalam penelitian tersebut terlihat bahwa kedua zat kimia dari polusi tersebut dapat membantu pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Ya, kita tandai di frasa tersebut. Karena itu kuncinya. Sebelum kata membantu ada kata dapat. Nah, di dalam kalimat ini, kalau kita lihat secara konteks kalimat, sebenarnya membicarakan mengenai adanya zat kimia dari polusi yang dapat menyebabkan pertumbuhan jerawat. Nah, di sini membantu, ya, membantu bukan merupakan kata yang tepat. Karena pertumbuhan jerawat itu bukan dibantu. Ya. Tetapi dia dirangsang. Sehingga zat kimia dari polusi dapat merangsang pertumbuhan jerawat. Ya, secara logika zat kimia atau polusi itu biasa menyebabkan terjadinya jerawat. Sehingga dalam konteks ini kita cari yang merangsang atau menstimulus. Ya, di sini bukan mendorong, bukan mempermudah, bukan mempercepat, dan juga bukan menguatkan, tetapi merangsang atau menstimulus. Jadi kalimatnya akan berbunyi, akan tetapi di dalam penelitian tersebut terlihat bahwa kedua zat kimia dari polusi tersebut dapat merangsang pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Ya, dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat. Sehingga kita pilih menstimulus atau merangsang. Akibat adanya zat kimia dari polusi. Nah, kuncinya kita lihat kata sebelum, kata atau frasa sebelum dari kata yang ditanyakan, dan juga
kata atau frasa setelah kata yang ditanyakan. Jadi fokus pada kata atau frasa sebelum kata yang ditanyakan. Ya, dalam hal ini sebelum kata membantu dan juga setelah kata membantu. Nah, itu yang akan menjadi kunci dalam kita menjawab soal mengenai pergantian kata ini. Sehingga kita lihat dari kecocokan, kesamaan makna, dan konteks kalimat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, merangsang. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 8 agar padu dengan kalimat yang lain. Nah, kita fokus pada kalimat 8. Di sini kalimat 8 berbunyi, hasil belum meyakinkan. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kita harus pastikan bahwa kalimat 8 nanti menjadi kalimat yang padu. Agar bisa menjadi kalimat yang padu, kita harus perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi, agar menjadi kalimat yang padu, kita perhatikan kalimat ke-7 dan kalimat ke-9. Ya, di kalimat ke-7 berbunyi, para peneliti mencoba membuktikan bahwa polutan yang berbahaya tersebut dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Oke, berarti peneliti mencoba membuktikan polutan dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Lalu kalimat 8, hasil belum meyakinkan. Lalu di kalimat 9 ada konjungsi akan tetapi, berarti menunjukkan suatu pertentangan. Berarti menunjukkan suatu pertentangan. Bertentangan dengan kalimat ke-8. Nah, di kalimat 9 ini berbunyi, akan tetapi di dalam penelitian tersebut terlihat bahwa kedua zat kimia dari polusi tersebut dapat membantu pertumbuhan jerawat meskipun sangat sedikit. Oke, tadi membantu di sini merangsang ya. Nah, kuncinya ada pada kata peradangan, lalu pada kata akan tetapi. Nah, berarti kita harus mencari hal yang berlawanan dengan kalimat 7 atau bertentangan dengan kalimat 7. Kemudian kalimat 7, kalimat ke-8 ini sebenarnya bertentangan juga dengan kalimat 9. Artinya kalimat 9 bertentangan dengan kalimat 8. Jadi kita pilih bukan yang mengandung penambahan informasi. Kita cari yang bertentangan juga. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang A, masalahnya hasilnya belum meyakinkan. Nah, pilihan jawaban yang A tidak kita pilih. Kenapa? Karena ada pengulangan imbuhan. Masalahnya hasilnya belum meyakinkan. Ya. Di sini sudah menggunakan koma. Itu betul, tetapi ada imbuhan yang sama.
sehingga akan menimbulkan ambigu. Kemudian pilihan jawaban yang B, diduga hasilnya belum meyakinkan. Ya, diduga hasilnya belum meyakinkan, berarti masih ada dugaan. Ya. Sementara di sini hasil belum meyakinkan itu merupakan hasil dari penelitian tadi, hasil dari percobaan tadi. Berarti bukan lagi dugaan, makanya tidak kita pilih. Lalu yang C, terbukti hasilnya belum meyakinkan. Ya, terbukti hasilnya belum meyakinkan. Hal tersebut benar. Ya, terbukti hasil belum meyakinkan, tetapi kita perlu adanya pertentangan. Nah, dengan terbukti itu seolah memberikan penambahan informasi. Makanya kita tidak pilih juga. Lalu yang D, hasilnya adalah penelitian itu belum meyakinkan. Hasilnya adalah penelitian itu belum meyakinkan. Ya, lebih sesuai, tetapi tidak menunjukkan adanya pertentangan tadi. Nah, kita lihat di pilihan jawaban yang E. Sayangnya hasil yang diperoleh belum meyakinkan. Nah, ini lebih tepat karena ada kata sayangnya. Ya, sebagai penghubung antara kalimat 7 dan 8 yang membuktikan adanya suatu pertentangan. Hasil yang belum meyakinkan ini kemudian dilanjutkan di kalimat 9 bahwa ya terlihat adanya kedua zat kimia dari polusi yang dapat merangsang pertumbuhan jerawat. Meskipun belum meyakinkan, tetapi masih ada hasilnya dari penelitian tersebut. Sehingga kita pilih yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin, dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.